Oh, Emang penonton kagak lihat apa ya pas lu lagi labnya Arya kan sore malam guys, masa kalian gak lihat dia kerja? Kok dia kagak kerja, siapa yang ngasih makan anaknya dia? Lah kali gua. tahu sendiri kan akun baru aja gua kalau nge-lab itu udah langsung tuh 6K semalam 5K. Iya. Baru bikin akun 2 hari followers gua. Lu lihat tuh, udah mau 15.000 orang. Itu 15.000 kalau dikumpulin buber tuh Gelora Bung Karno. Tahu kan gue duta netizen. Pakai nanya lagi. Akun gue kalau nggak pelanggaran melulu, nggak keblokir permanen sebelum gue dapat gelar duta netizen. Wah, udah 4 juta, udah 3 juta pokoknya. Ping, rumah sakit Sariasi, kamu mau mampir nggak berobat? Aku nggak sakit. Oh, kirain. Bagaimana pendapat Bu Pinkan nih tentang pengamenan di jalan ini? Ini kayaknya sangat booming banget, ini meledak banget ini infonya ini. Aduh, Saya heran sama Bu Pinkan. Apa yang dilakukan Bu Pinkan itu pasti jadi sorotan publik. Setenar itu kah Pinkan Memble sampai jadi sorotan publik? sebenarnya kalau aku Padahal dia udah tua loh, masih aja terkenal. Iya. Padahal udah tua, badan juga udah pada ngendoy, onderdirnya udah pada kendor. Terus kalau dimasukin ngebrok-brok, udah ngeprek-prek. Masa masih jadi sorotan, masih terkenal aja, heran. Ini jangan sampai dia umur 80 tahun masih viral ya. aku itu kayak anggur ya, Oh. makin lama dikerem Oh, makin enak. oh gitu. Kayak iya, Bukan kayak makin anggur. busuk. Ada yang busuknya. Nggak, dia makin merekah. Oh, makin Merekah. ya. Kamu Kayak tuh anggur. emang sumber berkah, Pi. Jadi kamu menginjak kaki dimanapun, itu tanah itu akan menjadi pohon bekas telapak kamu. Ya karena aku orang susah. Mas, kok begitu kagak nyambung? Sekarang emang aku ini melarat, gak punya apa-apa. Tapi aku selalu ngehalu, aku orang kaya. Iya. Aku selalu bilang aku orang kaya. Tapi bener loh, dia itu apa yang dilakukan dia itu natural loh guys. Dia tuh nggak pernah kayak dibuat-buat cari sensasi apa adanya. Seumur hidup itu kamu tuh bikin sensasi itu, drama itu ada nggak pernah, nggak sekali? Pernah 2 kali. Pernah ada 2 kali mencoba. Sekali, iya 2 kali Oh. doang. Itu seumur hidup yang aku sok pinter. So pintar, malah dihujat ya jatuhnya ya. Aku sakit 2 bulan. 2 bulan ya Diinfus sakit ya. masuk Tuh. rumah sakit. Dia tuh kalau bikin gimmick sensasi malah Masuk rumah sakit aku. malah sakit, malah nggak bener jatuhnya guys. Tapi kalau dia natural dengan kebodohan dia, kelucuan dia, keunikan dia, itu akan menjadi orang pada senang. Aku waktu itu bikin sendiri itu, iya. Aku bikin sendiri itu. Aku itu adalah wanita simpenan dari artis berinisial G gitu. Itu aku yang buat. Padahal mah enggak, tapi dibuat-buat supaya infotainment ini gitu ya. Iya, padahal mah enggak. Terus Akhirnya artis semua ditunjuk yang inisial ini siapa begitu. iya, akhirnya si yang semua yang namanya depannya G deg-degan. Deg-degan. Lah kok gua dibawa-bawa? Iya. Iya, sempat denger itu aku ceritanya itu tuh. Sampai Iya, di TV Renyak. Iya, itu berita itu benar itu loh.
waktu jadi kata gua idola gua jadi simpenan. Waduh, wah udah nggak ada job jadi simpenan artis-artis Terus sekarang. aku dibiayain sama si Mr. G itu. Mr. G ini orang kaya gitu. Iya. Jadi apartemen aku semuanya tuh dibiayain sama dia. Berarti dicari nih yang G yang paling kaya siapa gitu. Sampai ke rapi-rapi ya itu di si ini. Tapi kan R depannya. Iya. Gua sama R beda. Beda. Oh iya ya, apa disindir-sindir lu. Gading Martin. Gading Martin. Diwawancara. Waduh. Oh Gading kali ini kaya. Aduh. Terus sensasi lagi, pura-pura kaya, Pura-pura ngelebihin kaya. kaya dari Raffi Ahmad. Padahal- 50 perusahaan. Padahal maksud gue itu ngelawak. Iya. Padahal ya yang percaya bodoh. Lah udah tahu Raffi orang kaya. Lu pakai nanya lagi. Masa gue lebih kaya dari Raffi? Ada-ada aja. Akhirnya udah Raffi. Akhirnya Raffi sampai ketemu aku sampai takut loh. Iya. Terus aku langsung, Raffi, tenang, jangan takut. Aku cuma bercanda. Wah, anjir lu Pink. Gue pikir serius anjay, kata dia gitu. Enggak, dia bilang santai. Padahal mukanya deg-degan. Aku sampai, maaf ya Kak Gigi, Kak Raffi gitu. Aduh, aku sampai telepon langsung ke Raffi, ke semua orang. Telepon aku sampai nangis di TV. Orang aku ngelawak. Iya, kata. Aku jadi ceritanya tuh mau ngelawak biar Iya, orang iya. ketawa ya malahan dihujat. Aku akhirnya udah kapok lah. Udah itu doang. Sisanya mah emang natural, kagak ada yang dibuat. Donat, Ya semenjak ngamen, dia nikah sama tukang singkong, dia natural, guys. nikah sama tukang singkong. Alami. Dulu malah aku yang mengira kamu tuh mau gimikin aku loh. Aku Agak. iya, aku sampai wah ini orang cari sensasi nih, nikahin gua nih. Pura-pura apa ya, suka sama orang kampung, dagang singkong rame, meledak. Ntar dia dapat omset kayak begini-begini, ya udah pergi aja dia cari lagi sensasi baru. Gue pikir begitu dulu Pink, sebab waktu lu jadian sama gue begini sih bilangnya. Kok enggak brownies ya? Iya. Belum kawin loh, baru pacaran. Terus masuk infotainment, live bareng. Nanya kok belum rame ya berita. Wah, kata gue curiga gue nih. Malah gue udah dipakai lagi sama dia. 5 tahun gue ngeduda, gue jaga baik-baik singkong gue biar perjaka lagi. Udah dipakai. Wah, rugi gue ini jatuhnya. Nikah ya, aku beneran. Udah nikah. Setelah nikah di rumah gue, mendadak orang mas kawinnya 100.000 apa adanya itu nikahan pertama itu. Udah emang gue nggak bawa apa-apa, yang ada aja mas kawinnya asal syarat. Ya itu di dompet gue habis tarik tunai sisa jajan sisa 100.000 ya gue jadiin aja mas kawin. Viral, booming. Orang mah habis nikah nangis kayak cium tangan sama suami. Ini makan kue lapis, mulutnya munyan menyon. Ya, udah masuk lambe tura. Kita viral nih, langsung ke rumpi. Astagfirullah. Sakit nggak tuh ya? Sakit banget, emak gua sampai melongo. Orang mah sungkeman sama mertua, bahagia, nangis. Udah disetujuin, makasih sama orang tuanya Arya, direstuin. Ini langsung makan kue lapis, munyan menyon, badan udah kayak sapi, berdiri ngejogrok depan pintu, terus bilang ya udah masuk lambe tura. Wah terkenal nih, rame nih beritanya lambe tura, senggol. Gitu. Rumpi kita ya, pasti rumpi nih, abis rumpi langsung dia merembet ya, langsung brownies, ntar pagi-pagi ambiar ya. FYP. FYP, acara FYP Raffi Ahmad gue rame dah. Ini apa?
bukan ketawa itu berkah. Ya. Iya, podcast. Podcast. Wah, rame nih ya. Off air. Endros. Gak taunya emang bener rame beritanya. Cuman gue pikirnya nggak sekarang lo ngomongnya. Ya nantilah di kamar atau apa. Itu langsung lihat IG rame langsung hari itu juga. Buset itu mah. Ustadz yang ngawinin gue sampai bingung sih. Ada apa? Kan Itu sakit nggak tuh ya? sakit loh. Wah kayaknya, gue kasihan amat sama nyokap gue ya. Ya mak, anak mah dikawinin, cuma dijadiin Dimanfaatin doang mak. Aduh gimana nih mak, malah udah dipakai lagi di hotel Melati yang kipas angin doang. Berapa itu waktu itu? 90.000. 90.000 ya. Yang AC 130. Kan nggak ada, penuh Iya. yang AC. Terus kamar mandinya juga udah kayak WC umum. Iya, Iya. hotel Melati yang 90.000 kamar mandinya udah kayak WC umum kamar mandinya itu. Becek. Jember. Aduh ya Allah. Mana Terus- dipannya kayu, dipannya. Showernya mati, airnya pakai dijolang, pakai gayung mandinya. Usut. Udah gitu kasurnya keok-keok bunyi. Papan loh, papan. Kepala bantal pada berjamur. Iya benar. Bantalnya pada keluar kapuknya. Gue sebenarnya suka beneran apa enggak sih Ping? Lu niatnya manfaatin dia, oke per-peran aja Ping. Kalau memang lu mau nyari sensasi, mau nyari gimmick untuk kepentingan lu dan nguntungin gue juga, per-peran aja Ping. Ngapain sih ya? Gue beneran suka sama lu. Ngapain gue datang kesempatan nyamperin lu ke lapak? Waktu kita belum di lab itu belum tahu orang-orang, yang gue tiba-tiba datang nyamperin, gue kepo banget kesempatan ke lapak lu. Ngapain gua kayak gitu? Udah gitu ya. Gua kan malah ngebuang karir gua kan, malah gua jalan-jalan ke Amerika kan. Iya. Jadi mah gua nggak gimana ya. Udah gimana sih? Nggak gua nggak nyari duit orangnya. Maksudnya nggak nyari sensasi begitu, enggak. Iya, nggak nyari duit lewat sensasi, Nggak nyari duit. nggak drama. Ya sekarang gini aja deh, kalau gue mau nyari duit, kenapa gue nggak buat single? Biasa aja kan. Yang penting gue ada uang masuk buat beli susu anak tiap hari. Nanti aja lah, kalau single gue juga tahu kok. Gampang, modalnya cuma 5 juta doang. Tinggal bikin. Tapi ya sabar, ntar juga satu-satu dikerjain. Orang gue mah otaknya udah nggak di Indo lagi. Otak gue itu udah gimana caranya single gue yang internasional nih terkenal kayak Blackpink bisa mengharumkan nama negaranya Korea. Bagaimana nih Pingkan Mambo bisa mengharumkan negaranya Pingkan Mambo dari Indonesia. Nah, bagaimana nih Pingkan Mambo menerima American Award, Grammy. Blackpink aja udah diundang ke Grammy Award di Amerika. Masa Pingkan Mambo belum? Nah, itu yang pengen pikirin. Kalau untuk jadi artis, aku juga punya IO, aku juga bisa kerja sama restoran-restoran. Aku kasih keuntungan makanan dari restoran. Buat restoran, tiket uangnya buat Pingkan. Aku nggak usah diundang, aku sendiri juga udah punya PT. Udah punya IO di dalam PT aku, tapi dikerjain nggak? Biasa-biasa aja. Nanti aja, sabar aja, nanti aja. Kayak gua kalau ngerjain dari tahun-tahun lalu IO,
2 hari sekali gue cair 30 juta. 2 hari sekali nggak usah main TikTok. Kalau gue mau. Tapi maksudnya gini loh, waktu kita lagi marketingin IO, itu kan susu anak hari ini kan harus beli kan. Iya. Nah, sedangkan aku nggak mau downgradein anak-anak aku tinggal di rumah yang panas, nggak ada AC-nya, terus susunya susu yang biasa. Aku mau anakku tetap ke Ion, beli mainan, terus main, terus sekolah di internasional, di German school sekolahnya mereka. Aku nggak mau mereka jadi sekolahnya di tempat becek. Maksudnya aku gak mau kasih tingkat kehidupan yang biasa aja, karena aku dari 10 tahun yang lalu aku tuh udah jualan pisang goreng. Nah udah, jadi kalau kalian lihat Pink kan enak ya gajian tiap hari. Itu mah kado dari Tuhan buat aku. Karena apa? Karena aku tuh udah susah dari 10 tahun yang lalu, bahkan 12 tahun yang lalu, dari di Amerika aku tuh udah susah. Tiba-tiba jatuh susah. Rumah aku dijual 1 M, habis di Amerika. Jadi aku gak punya, kayaknya aku ditakdirkan untuk mengalami hidup susah. Tahun 2012 mah tahun berapa? Dari tahun 2011 iya, aku udah susah. Rumah 1 M mah gede lah zaman dulu mah. Gedong. Tuh aku belinya tuh 400, dijualnya 1 M. Nah itu, jadi kalau untuk nyari viral, capek banget hidup gua nyari viral. Gua aja ya nyari viral nggak usah dicari, nggak sempet mikirnya aku nyari viral. Yang aku pikirin gimana caranya anakku bisa bayar sekolah internasional. Kalau kita makan uang yang sensasi, uang gimmick, uang drama, itu kan artinya membohongin publik ya. Iya. Dengar, itu pasti ada karmanya loh, pasti ada masalahnya. Iya. Ya, iya. Nanti kelak, contoh adalah artis-artis sekarang terjerat hukum, ya kan? Karena banyak mereka itu cari uangnya ke situ arahnya, ngebohongin ini, ngebohongin itu. Itu banyak terjerat, jatuhnya nanti kayak gitu. Kopi. Kualat nanti kualat. Mending kita alami aja, natural aja hidup mah. Kualat nantinya. Aku aja bikin gimmick langsung masuk rumah sakit. Sampai kamu di baju orenin sama netizen kan? Iya. Sampai seteruk aku. Sama Kapok. Lesti itu ya. Ih, serem. Padahal aku nggak maksud kayak gitu. Banyak tuh artisnya kayak gitu. Sekarang apa? Tuh di jeruji besi. Ya kan? Mau selegram ke, mau artis, jatuhnya tetap akan seperti itu, karma. Karena dia cari uangnya itu halal, tapi nggak berkah nanti. Ya itu jadi penyakit. Jatuhnya kayak nggak halal. Aku mah mikir yang aneh-aneh. Aku mau ngurusinnya anak biar bisa. Lu boleh cari sensasi, tapi jangan nyenggol orang gitu doang deh. Apa aja lu mau bego kek, mau geblek kek gitu. Apa aja. Yang penting kita itu hidup jangan nyenggol orang. Kayak bikin biar rame. Ya lu kayak jadi sorotan publik. Ketika lu entah itu nyanyi di jalan, nyanyi sambil berdagang, itu kita jatuhnya nggak nyenggol orang. Kita viralnya ya karena lu sendiri, tanpa harus nyebut nama orang. Lu boleh nyenggol, boleh. Nyenggolnya nyenggol istri sendiri, nyenggol suami sendiri, dengan saling hujat. Itu no problem, karena itu berkaitan dengan si peran sekeluarga, dan no problem. Itu yang penting bukan orang lain. Ya masalah itu orang lain.
Tapi kalau kita memasangkan buat kegaduhan, buat kelucuan, buat kegeblekan gitu ya, itu suatu hiburan. Ya yang baper mah nggak ngerti. Gue aja jadi duta netizen itu semenjak lahirnya si Donat. Kalau nggak Donat lahir, gue itu nggak jadi duta netizen. Karena gue menyelamatkan diri gue dari netizen yang ikut-ikut menghujat gue gara-gara si Odadi. Kalau gue nggak jadi netizen, aduh, netizen musuh gue. Tentu gue sekarang bersahabat sama netizen. Iya Ben, 10 menit lagi nyampe ke Semarang. Iya, ke depannya aja. Kapan nyampe bang? Dikit lagi. Kak Haji. Dinagrak nih bang, lagi dinagrak. Si Misal kata apa, nggak tahu itu si Misal, aneh. Gue tahu mamanya itu lagi berjuang buat kuliah dia, buat yang lainnya, semuanya. Mungkin dia biasa tinggal di Amerika kali, jadi ngerasanya Jadi dia malu, dia punya mami. dia kan nggak kayak bisa kamu. kotor orangnya. Ngamen-ngamen, bikin malu. Kamu kan punya nama artis, mungkin dia malu. Dia temen-temennya kan Dihujat temennya keren-keren. kali, temennya bule-bule, Tongkrongan dia kan gaul-gaul. gaul. Masa Ini gara-gara suami barunya tuh, itu tuh jadi kayak gitu. Aduh, gue lagi karena ini. kayak sial banget hidup lo ya. Lah gue ada di tengah-tengah posisinya ya, gue bingung. Satu anak gue, satu laki gue. Nelpon. Baca dong bio-nya aku. No telepon, WA only. Jelas-jelas nggak boleh nelpon. Sabar Dad, ya begitulah kan. Masalah donat ketumpuan, ya kan? Iya, aku di tengah-tengah jadinya jatuhnya ke bawah. Tabloid nyata. Itu lebaran itu kan, tapi ada hikmah ya. Pas lebaran itu kita kesempatan itu mungkin ya, kalau kamu nggak pada saat itu lagi nggak banyak urusan, nggak banyak pengeluaran yang harus diselesaikan. Padahal waktu lebaran itu emang ya, tapi benar juga. Emang kamu kan mau dia tuh nyanyi. Lagi banyak utang kan? Iya, pas banget, harus banyak bayar ini itu. Nah, ada penemuan lah di situ. Udah silaturahmi, udah lebaranan. Udah, kalau kamu mau nyanyi di depan aja tuh. Kalau di Pagadangan kan jauh banget gitu kan, di BSD. Udah di situ di Sepatan. Wah, langsung kan gue nonton banget, anteng, rame banget sawerannya. Aduh, ada yang komen, gila si Pinkan, lebaran pertama masih nyanyi aja. Orang-orang udah sungkeman, makan ketupat, sirup marjan. Aduh, udah makan rendang. Ini dia nyanyi panas-panas. Gila si Pinkan, parah. Dalam hati gua, emang parah dia sama budak. Kata gua, ya udahlah, emang maunya begitu. Ya, tuh di situ tuh depan kecamatan lu kalau mau nyanyi mah Pinkan. Ya kayaknya aku harus nyanyi deh ya. Ini banyak banget pengeluaran aku ya. Uang kamu juga gak cukup ya. Aduh, buat bayar ini bayar itu. Terserah kau lah Pink, tuh di depan aku siapin soundnya. Aku bawain dah pakai speaker mic gini gitu. Dah nyanyi dah.
Udah nyanyi tuh, wah langsung seneng gembira. Oh bunda, ada dan tiada guys buat susu anak. Jeger paus, kereta, wah banyak. Pas pulang mukanya senyum, hehehe. Kebayar di ini nih. Ya, kamu pulang nggak ke BSD? Ntar besok kita kesini. Enggak deh, kayaknya tanggung. Besok aja deh. Soalnya aku mau nyanyi pagi lagi nih. Wah, kok jadi ketagihan dia nyanyi di sini. Kusut. Kamu nggak ke Bahari gimana ya? Kamu nggak ke warteg ke Bahari? Enggak deh, kayaknya kantor aku udah di sini sekarang. Ya. Waduh. Ketiga harinya masih mau nyanyi. Keempat, wah, ya kamu jagain anak dulu mau nggak? Aku jagain anak. Di Sepatan, iya aku nyanyi. Soalnya di sini nggak ada yang pada apa yang jaga anaknya pengennya di BSD nggak bisa ke Sepatan jauh. Ya udah dah, ya udah aku jaga anak dah. Waduh, mending anaknya diem mah. 3 anak itu, 4 anak kasihan, stres gua. Setelah 3 hari jaga anak, apa yang terjadi kepada Arya? Tipes. Sakit gua langsung. Langsung tipes, guys. Manja banget badannya si Tagihan Arya. dia nyanyi di Sepatan berturut-turut. Karena yang bikin viral itu satu emang lokasi, kedua itu jalan di lalang-lalang, terus banyak orang yang ngerekam, yang mau videoin, diposting. Jadi ya udahlah lewat FYP, emang dia menyanyi, pengennya di jalan. Woi gila komen-komennya parah lu. Gila si Pinkan lebaran-lebaran. Lebaran kedua nyanyi lagi. Orang-orang mau udah ke Ragunan, ke Ancol, lebaran kedua ya, ke laut. Kalau di kampungan gua mah di Sepatan tuh lebaran kedua kebanyakan ke Kepuh. Tahu ke Kepuh? Tuh deket situ tuh. Pisangan Cecere, di situ kan banyak tuh tukang mainan, pada jarak tuh. Mungkin lebaran kedua ya. Ini mah dia menyanyi, dia mau konser dia. Parah lu Pinkan. Orang-orang pada sungkeman lebaran. Parah sih. Berarti orang yang pertama datengin Pinkan Mambo ke Sepatan. Ya aku lah orangnya. Kalau dia nggak kenal sama orang Sepatan, nggak bakalan dia nginjek ke Sepatan. Mana tahu dia daerah Sepatan. Dia taunya airport Tangerang mah, Bandara Soekarno Hatta, baru dia tahu. Mana tahu dia daerah sini. Kalau nggak kenal aku. 10 menit lagi nyampe, guys. Dulu waktu pertama kenal, ya kok ada pesawat, rumah kamu dekat airport. Ngapain lu kepo lu datang lagi ke lapak gua. Beneran dia nyamperin gua pas gua tidur lagi dagang. Malah subuh-subuh dagang. Empo gua ketok-ketok. Itu artis Pinkan Mambo kesini bawa mobil. Hah? Tuh bilang, itu kamu beneran datang itu? Tahu dari mana sih sampai nyampe ke lapak aku? Nyari sendiri. Waktu aku lab aku bilangnya tinggal di mana, aku dekat kantor kecamatan Sepatan gitu waktu kita lab itu kan. Iya, langsung aku cari di cari Google sendiri. Iya. Terus kamu datang ngikutin map. Nyasar habis dulu. nganterin anak sekolah. Nyasar 2 kali baru ketemu. Enggak, langsung iya pas abis nganter anak sekolah. Langsung ke sini langsung kamu. aku kesini. Terus aku cuma punya waktu di sini sejam karena abis itu jemput anak sekolah lagi. Jadi aku udah mau jemput lagi nih. Kan aku kan pernah bilang sama kamu. Lagi nih. Nanti aja lah bulan depan, aku malu belum siap iya, ketemu aku kamu. udah mau ngajakin kamu kan dari 2 minggu yang lalu. Terus kamu bilang nanti aja lah. Jadi kamu nggak mau gitu ketemu aku kan teman kamu PK. Nanti aja lah. Aku udah suka sama kamu.
Anjay. Iya tapi kita ketemu dulu nanti aja ketemunya kayak mau di Uber sama buronan lo guys. Dia jahat sama aku, so jual mahal lo guys. Aku pepet terus, aku teleponin terus. Asal aku datengin, nggak pakai izin. Pas datang nggak ketemu ya, aku tidur Pas ya. datang nggak ketemu, dibangunin nggak nih? Nggak usah. Nanti aja. Aku langsung pas itu langsung bangun. Empok aku kan bilang, kamu kesini, kata aku langsung ya. Iya. Aduh, kenapa nggak bilang? Kalau bilang kan nggak bakal dikasih sama kamu gitu. Kan kata kamu gitu ya. Oh, iya. Ya iyalah. Mbak aku yang ke rumah kamu, mbaknya. Iya. Kan aku udah kirim video nih, aku di pasar. Kalau di lapak itu aku dekil. Ya terus? Takut kamu ilfil. Aku hampir ilfil sih pas udah lihat fotonya. Ih, kok jelek banget sih, dekil banget. Aku ilfil beneran. Iya, waktu pertama ketemu. Enggak, pas dilihat fotonya. Oh iya, yang aku kirim video. Iya, aku takut. Gara-gara kamu ngomong, aku takut. Iya, emang aku mah apa adanya kan. Padahal aku nggak takut. Gara-gara kamu ngirim video, aku jadi takut. Nah, pas takut gitu, aku nggak boleh takut nih, Ping. Iya. Lu ketemu dulu deh. Iya. Enggak kok, ini cakep kok. Ini fotonya aja nih, dia kayak gini. Terus setan bilang, enggak, jelek Ping aslinya. Katanya gitu, lebih parah dari di TikTok. Enggak, gue mau ketemu, soalnya langka orang kayak gini, budak soalnya. Gak ada lagi yang kayak gini. Udah, ketemu dulu, lihat dulu survei barangnya kayak gimana barangnya. Buset, barangnya. Maksudnya orangnya. Iya. Barangnya kayak gimana nih gitu, bisa di gimana gitu kan. Kita harus lihat barangnya dulu deh deket. Pas waktu ketemu di kecamatan itu waktu itu kamu langsung, kok beda ya gitu ya? Langsung aku pas ketemu kamu langsung kan, aku kakiku udah mau mundur gitu kan. Iya. Udah, wah anjay, bener katanya feeling gue tadi, Ping kan, ini orang penjahat gitu. Iya. Ini orang anak ngelem, Iya. bisa-bisa tasku dirampok sama dia. Iya kan, aku kan beragajul pakaiannya kan. Iya. Acak-acakan. Iya, bisa-bisa Habis ngelem. dompet lu hilang lu. Abis ini lu bawa mobil lagi, ntar lu disemprot lagi, pingsan lagi lu, mobil lu diambil. Oh ini mah rampok kayaknya nih gitu ya. Terus anak gak bener, anak ngelem nih kayaknya nih. Kayak gitu. Terus aku bilang sendiri, tahan dulu pinggan, tahan dulu. 10 menit tahan dulu sebentar. Ngobrol dulu, tenang, kalem. Terus aku dalam hati, kalem dulu goblok, aku bilang gitu kan ke diri aku yang setan itu kan. Terus kalem dulu. Terus si setan bilang, kalem gimana, mukanya udah serem, udah cabut, lari gitu kan. Terus aku bilang, enggak, tahan dulu, bentar doang. Habis itu lu mau tinggal kagak apa-apa. Tahan 10 menit kayak gitu. Asal aku tahan tuh. Habis itu kita ke McD ya. Terus habis itu kamu terus aku 5 menit berikutnya adem tuh ya. Kok bisa adem? Pas 3 menit setelah aku bilang kalem dulu. 3 menit habis itu langsung adem tuh ya. Iya. Langsung pas ngomong, Arya akhirnya ketemu juga, aku bilang gitu. Iya, ya ampun. Iya, kok bisa sih gitu ya. Udah kan. Habis itu nah, pas udah 2 menit berikutnya langsung adem tuh ya, turun deg-degannya. Oh, be aja, nggak jahat dia, nggak ngapa-ngapain gua. Nah udah 10 menit kita ngobrol dulu tuh. Pas 10 menit ngobrol dulu, oh makin kalem. Oh slow ternyata, baik orangnya gitu. Aku langsung bisa nilai baik loh ya, 10 menit langsung. Iya, Enggak, kamu bilang nggak positif gitu. langsung bilang, oh ini orang baik kok gitu. Enggak, lu salah, lu bilang dia jahat. Kan di badan aku ada alarmnya. Badan aku jam pekernya, ada jam peker, ada Woody Woodpeckernya. Kalau orang jahat badan aku langsung bilang panas gitu. Panas gitu ya. Nggak usah kayak gitu ya. Iya, orang minta foto aja, kalau yang panas malah gue omelin kan. Aku bilang, jangan maksa bu, jangan maksa gitu. Terus habis itu kan kita pindah tempat kan dari kecamatan ke McD. Aku ajakin lapar nggak? Iya, Yuk iya. makan yuk, ngobrol. Iya. Tapi makan di mana? Di sini kok kotor, aku bilang gitu. Ada di McD bersih yuk gitu. Ya udah ke McD. Terus kita makan di sana. Pas di McD di atas
Pas di atas masih agak jelek tuh ya. Auranya. Enggak, pertama kali ketemu, ih kok kayak abang-abang, anak Iya, ngelem. anak lem. Terus pas udah sampai toko ayam, kok cakepan dikit ya? Kasih. Cakepan dikit. Kok cakepan dikit. Jadi perhatiin sama Nah, kamu. terus Manis makin juga duduk, orangnya ya. iya kok manis juga ya. Terus makin pas udah ngobrol kan 15 menit gitu. Ya, abis itu kan aku Setengah salin jam. kan. Iya, Apa ya ke McD, iya. Ya udah aku salin dulu bentar ya. iya. Ya, langsung jeger kayak drama Korea, drakor. Iya. Tiba-tiba, wah, kok jadi ganteng. Jadi cakepan, iya. Tadi abis nge-lab, gue datang ketemu kayak anak ngelem. Iya. Parah beradul. Belum ganteng banget, cakepan. Nah, terus pas udah ngobrol 10 setengah jam gitu, oh makin cakep jadinya. Ya kamu bilang, ya udah aku salin dulu ya bentar ya ke rumah. Ya tunggu di sini. Ya udah, gue salin, bawa mobil langsung ke McD. Udah percis itu pakai drakor. Iya, pas di McD langsung aku bilang, mana tangan kamu anjay. Anak lem itu kayak anak mabok guys, anak-anak beragajulan. Penting anak ngelem yang suka ngelem, nongkrong, nggak jelas begitu, orang kampung. Iya, Itu anak ngelem namanya. benar itu. Ya aku kan langsung salin, bentar ya Beng, aku salin dulu. Ntar baru kita ke McD. Terus aku berpikir jahat lagi tuh waktu di McD. Pas mau bayar di kasir, kok nggak bayarin makan? Dia pura-pura nggak bawa dompet. Wah, jahat nih, cuma cakep doang nih, hatinya busuk nih. Gue kan cewek, gue harusnya dibayarin nih, baru Ya kalau dompet gua ketinggalan celana, wah, gua kan pura-pura salin. nggak bisa nih pura-pura ketinggalan nih. Kalau dompet gua ketinggalan, orang gua kan Oh. udah bisa salin ganti celana, wajar lah. Mau main akal-akalan nih sama gue nih, mirip-mirip nih. Pas gua mau bayar lah, dompet gua mana ya? Dompet aku ketinggalan, udah nggak apa-apa pakai uang aku. Padahal aku sakit hati loh di situ. Udah aku akhirnya makan nggak ketelan loh makanannya. Soalnya aku bayar sendiri. Aku bilang, ih mau jadi apa rumah tangga kita kalau aku yang bayarin aja. Langsung ke rumah tangga. Bagaimana nanti kalau aku hamil sama dia, anak aku siapa yang beliin susu? Anjay. Kan itu belum ngewong. Ya tapi gue udah pikir jauh. Dia pikir jauh, berarti Udah udah sampai- rencana dong buat Ya ngewongin udah, gua. dari sebulan yang lalu pas gue demen sama lu, gue udah berpikir gue hamil. Buset, pantesan. Belum apa-apa langsung ngebet, langsung mau kedua kalinya mau makan apa check in dulu. Oh udah ada rencana. Udah. Demen sama gua dari awal. Udah langsung. Belum ngewong, belum apa, udah kepikiran ke situ. Baru ketemu, Gue baru udah promil, udah perencanaan hamil. program hamil. Iya sebelum nikah. Buset. Baru belum ketemu udah rencana program hamil. Di looping demen amat sih bikin anak, udah anaknya banyak setengah losin. Enggak kan, soalnya jarang-jarang gue dapet orang yang udah jarang. Jadi benda langka nih, barang bagus nih barang. Buset, barang bagus. Tukang salon loh, tukang speaker lo jualan loh, dipayungin. Guys, aku buka ya stikernya ya. Nih, aku sorot dulu bentar nih. Tuh tukang speaker tuh. tukang speaker udah siap. Bukan, tukang jualan payung. Itu tukang jualan payung. Tuh jualan payung. Jualan payung. Tukang jualan payung udah mulai. Tukang jualan payung. Udah jualan payung. Ika, ya Allah, gue dikanatis begini amat ini. Sangkain lo bakal tinggal di istana ya? Iya, gue kira gue nikah sama Pinkan Mambo bakalan kayak Ratu Elizabeth di kerajaan Inggris. Bak pangeran. Gua tuh kayak bakalan ditaruh mahkota. Baju gua tuh sampai nyengser ke tanah. Kalau jalan ke Serimpet. Kagak taunya. Jadi bak pengamen. Bak ngamen. Bawa-bawa bak kardus. Merekbek. Urusannya. Salah.